Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safatana Febria dengan NIM 25040114019. Di sini saya akan membuat video di tugas bahasa Indonesia saya tentang desa yang terus diuji. Kemunculan seekor buaya di sungai tiba-tiba mengejutkan warga desa. Sebab fenomena ini sudah lama tidak terjadi dan kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Seorang anak berhasil melihat buaya tersebut, sementara kedua orang tuanya sedang tidak berada di rumah karena tuntutan pekerjaan di ladang. Warga segera menemukan anak itu dan menyadari bahaya yang mengancam, lalu berupaya menangkap buaya namun terhalang oleh keterbatasan peralatan yang memadai. Warga akhirnya menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta pertolongan dalam evakuasi anak dan penangkapan buaya, sembari menghubungi orang tua anak agar segera kembali dan memastikan kondisi buah hati mereka. Setelah kembali, orang tua anak tersebut segera membawanya ke rumah sakit, menyesali kelalaian mereka dalam menjaga sang anak. Sepulangnya dari rumah sakit, para tetangga berbondong-bondong menjenguk, namun kekhawatiran melanda seluruh warga karena diketahui buaya di sungai tidak hanya satu ekor saja, menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan anak-anak mereka. Sebagai tindakan pencegahan, warga menutup total akses menuju sungai yang selama ini menjadi sumber air utama dan tempat bermain anak-anak. Akhirnya banyak warga memutuskan untuk mengungsi dan pindah ke desa tetangga yang jaraknya cukup jauh demi mencari tempat yang lebih aman. Namun di tempat pengungsian baru, anak-anak yang mencari hiburan malah bermain di area ladang yang ternyata menjadi sarang ular-ular mematikan. Tragedi tak terhindarkan ketika salah satu anak dipatuk kakinya oleh ular berbisa, mendorong warga untuk segera mengadukan kejadian ini kepada kepala desa guna mencari solusi alternatif yang lebih baik. Kepala desa menyarankan solusi untuk pindah ke desa lain, tetapi setelah menempati lokasi baru, mereka mendapati sumber air di desa tersebut sudah tercemar parah. Dampaknya, banyak warga terserang demam berdarah karena air yang tergenang menjadi tempat perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk, menyebabkan puskesmas setempat dipenuhi oleh pasien. Warga kemudian berinisiatif mengatasi masalah air ini dengan membangun saringan air sederhana atau mempertimbangkan penggunaan layanan air dari PDAM sebagai solusi permanen. Di sisi lain, sungai yang mereka tinggalkan di desa awal merupakan peninggalan leluhur, sehingga sebagian warga mulai merasa dihantui oleh arwah nenek moyang mereka akibat meninggalkan warisan tersebut. Dalam waktu singkat, warga memutuskan untuk berpindah kembali, kali ini menuju ke kehidupan yang lebih damai di sebuah kota besar. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama karena munculnya wabah virus COVID-19. Pemerintah segera mengimbau semua warga untuk tetap berada di rumah dan menghindari aktivitas di luar. Tetapi virus itu tetap menular dan menyebar di antara mereka. Penyebaran virus ini mengakibatkan lapangan pekerjaan menjadi sangat sulit ditemukan, sehingga tingkat pengangguran melonjak drastis dan menghantam perekonomian warga. Pemerintah berupaya mengatasi krisis ekonomi ini dengan mendorong munculnya peluang pekerjaan daring atau online yang memungkinkan warga bekerja dari rumah, sehingga perlahan-lahan kondisi ekonomi mulai sedikit membaik. 2 tahun berlalu, kota tersebut berhasil bangkit dari keterpurukan. Sektor pendidikan mengalami kemajuan pesat, ditandai dengan pembangunan sekolah rakyat yang memungkinkan anak-anak menuntut ilmu dengan baik, serta ketersediaan lowongan pekerjaan yang semakin meluas, sehingga angka pengangguran berangsur-angsur menurun. Di wilayah pesisir, kemajuan juga terlihat nyata dengan terbukanya banyak lapangan pekerjaan melalui pengolahan kerang menjadi aneka aksesoris yang menarik. Namun kedamaian kembali terusik oleh serangkaian bencana alam yang tak terduga berupa tsunami dan letusan gunung berapi secara bersamaan. Warga terpaksa mengungsi ke dalam hutan dan menghadapi kesulitan besar dalam mencari sumber makanan. Upaya bertahan hidup dilakukan dengan menanam padi dan berbagai jenis tanaman untuk dikonsumsi. Akhirnya mereka tinggal di hutan.
Karena merasa tidak betah tinggal di hutan, warga memutuskan untuk kembali ke desa awal mereka yang kemudian diubah menjadi kebun binatang, membuka peluang pekerjaan dan penghasilan baru bagi mereka. Tak lama kemudian desa itu dilanda perang besar yang merenggut banyak nyawa, memaksa warga yang tersisa untuk pindah ke desa tetangga yang lebih aman. Sayangnya desa tersebut dihuni oleh dua urban legend yang meresahkan, yaitu Ali dan Raffi, yang sering membuat onar dan mengganggu ketentraman warga. Puncak keputusan membuat warga merencanakan dan membuat perangkap mematikan dengan tujuan untuk memusnahkan kedua urban legend tersebut dari desa mereka. Usut punya usut, ternyata mereka suruhan dari seseorang yang bernama Ariski. Sekian cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.